Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan virtual kali ini, kita akan membahas tentang analisis regresi linear multiple yang merupakan bagian dari GLM atau General Linear Model. Dan di sini kita akan mencoba untuk menemukan model terbaik jika ada 4 variabel bebas atau X1, X2, X3, X4. Jadi variabel bebasnya ada 4 dengan variabel dependennya 1 atau Y-nya hanya 1. Makanya dinamakan regresi linear multiple karena variabel bebasnya banyak. Tadi kita sudah bahas pada video sebelumnya analisis regresi linear sederhana yang mana X atau variabel bebasnya hanya 1 dan variabel dependennya juga 1. Baik, kita akan langsung saja melihat datanya. Kita akan coba analisis ini dengan SPSS menggunakan metode stepwise regression. Jadi kita mencari model terbaik ya, bukan hanya membuat model regresi linear multiple-nya saja, namun kita juga melakukan penyeleksian variabel bebas untuk menemukan model terbaik dari analisis regresi ini, analisis regresi linear multiple ini. Ini datanya. Ini adalah merupakan salah satu contoh kasus penerapan GLM dalam Six Sigma. Kita awali dengan biasakan mengentry data di Excel, karena di Excel ini kita akan lebih mudah, terutama dalam penomoran ya, misalkan seperti daerah ini ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, itu kita bisa langsung copy crop ke bawah, tidak perlu lagi mengetik satu-satu ya. Dan kalau di SPSS nggak bisa ya, jadi kita entry saja di sini agar lebih mudah dan lebih cantik, baru kita pindahkan nanti ke SPSS. Begitu juga kalau misalkan Anda semuanya menganalisis atau mengentry data dari kuesioner, biasakan mengentrynya di Excel, kemudian baru dipindahkan ke software tertentu yang digunakan untuk menganalisis data lebih lanjut. Baik, di sini ada 4 variabel bebas, yakni X1-nya biaya iklan, X2-nya rekening aktif, X3-nya brand saingan, X4-nya kemampuan, dan penjualan Y. Kemampuan ini atau biasanya misalkan diberi skor oleh para ahli ya tentang dari apa namanya, misalkan ada penilai tim, kalau misalkan di Indonesia itu yang sering menilai perusahaan itu biasanya majalah SWA. Mereka melakukan riset marketing ataupun riset tentang posisi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan lain sebagainya. Biasanya mereka punya para ahli untuk menilai suatu perusahaan. Anggaplah ini adalah penilaian dari perusahaan untuk masalah kemampuan. Kemudian seperti tadi juga, ini kan pengembangan kasus tadi sebetulnya ya. Kasus yang pada regresi linear sederhana, di mana Y-nya juga penjualan. Kalau tadi yang mempengaruhi penjualan hanya biaya iklan, kalau sekarang sudah ditambah ada 3 variabel bebas lainnya. Baik, kita akan pindahkan data ini ke SPSS. Oke, ini datanya. Jadi pada variabel view, ini name adalah X1, X2, X3, X4, dan Y. Di labelnya kita buatkan apa itu X1 biaya iklan, misalkan X2-nya rekening aktif, X3 brand saingan, X4 kemampuan, dan Y penjualan. Nanti yang akan muncul di output adalah label ini ya. Kalau kita tidak ingin munculkan ini, kita ingin memunculkan simbolnya atau hurufnya Y dan X dan Y, maka kita tidak usah isi labelnya. Seperti itu. Kalau kita terganggu dengan adanya desimal 2 angka di belakang koma ini, kita bisa nolkan. Oke, seperti ini. Oke, langsung saja analyze regression. Sini ingat kembali bahwa kita tadi tujuan awalnya adalah mencari model terbaik dari regresi linear multiple ini yang terdiri atas 4X ya. Oke, regression linear, dependennya adalah penjualan atau Y, kemudian independent variabelnya adalah
X1 sampai X4. Nah, metode di sini kan enter ya, metodenya yang default ya. Kita ganti menjadi stepwise karena kita ingin mengetahui sebenarnya apa sih model terbaiknya, variabel apa saja yang seharusnya yang benar-benar gitu mempengaruhi si Y ini ya, dari 4 itu. Oke, kita klik lagi statistiknya, kita sekaligus kita di sini menguji asumsi regresi linear klasiknya, apakah terpenuhi atau terjadi pelanggaran. Di antaranya tidak terdapat outlier ya, asumsi-asumsi itu ya, berdistribusi normal datanya, dan tidak terdapat heteroskedastisitas, kemudian tidak terdapat multikolinearitas, dan lain sebagainya. Kita klik aja semua, nggak apa-apa. Oke, continue. Histogram, normal probability, dan produce all partial plots, continue. Langsung oke. Ini metodenya sudah stepwise di sini untuk mencari model terbaik. Klik oke. Oke, kita masuk ke output ya. Oke, ini dia. Apakah bisa dilihat? Semoga bisa ya. Deskriptif statistiknya terdiri atas rata-rata dan standar deviasi dari 5 variabel ini, yaitu variabel Y penjualan, biaya iklan X1, rekening aktif X2, brand saingan X3, dan kemampuan X4. Ini min-nya dan standar deviasinya, kemudian jumlahnya sama-sama 15. Bisa kita lihat di sini korelasinya. Kalau kita lihat korelasinya, itu memang brand saingan ini berbanding terbalik ya, semakin tinggi si nilai brand saingan ini, maka penjualan perusahaan semakin rendah ya. Tentu saja seperti itu karena bersaing, berkompetisi atau ada competitiveness-nya ya. Kemudian kita lihat di sini korelasinya tidak begitu tinggi, tidak ada yang begitu terlalu tinggi ya, kecuali rekening aktif. Tidak juga bukan korelasi kuat juga ya, hanya korelasi yang sedang, hampir-hampir menjadi korelasi kuat juga. Kalau 0,8, 0,9 itu bisa dikatakan korelasi kuat. Oke, kita kan fokus ke tadi mencari model terbaik. Modelnya ada 2 yang terbentuk, dan model terbaik adalah model kedua. Kita lihat model kedua ini model apa. Ternyata model kedua adalah brand saingan dan rekening aktif. Berarti yang tidak dibutuhkan justru biaya iklan. Ini ya, koefisien yang ini. Ini excluded variables, berarti variabel yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan dari model. Ternyata model yang terbaik adalah model kedua. Kita keluarkan biaya iklan dan kemampuan. Ini dia model terbaiknya. Dan langsung saja kita modelkan ini seperti tadi, memodelkan analisis regresi linier sederhana. Nah, kita cuma gunakan variabelnya, berarti di sini brand saingan tadi variabel X2 ya, rekening aktif, brand saingan X3, maaf, rekening aktif ini X2 dan X3. Sehingga biaya iklan dan kemampuan itu tidak dimasukkan lagi. Jangan sayang dengan variabel. Kalau kita mencari model terbaik, ya kita harus ikhlas merelakan membuang variabel gitu. Karena dia memang tidak signifikan gitu kan, dan mengganggu model, ya sebaiknya kita tidak ikut sertakan dalam pemodelan. Seperti itu saja berpikirnya, kecuali jika itu adalah variabel yang sangat-sangat krusial ya, tidak bisa dihilangkan. Nah, seperti itu baru kita tidak membuang variabel yang tidak signifikan, kita pertahankan di dalam model. Sebetulnya kalau kita hubungkan dengan mata kuliah lain, misalkan metode numerik, ada memang semuanya memang dimodelkan.
Namun kalau misalnya kita dalam rangka mencari model terbaik, ya kita harus mengeliminir variabel-variabel yang mengganggu model, sehingga modelnya memang model yang benar-benar, terbaik terbaik ya terbaik. Jadi memang harus dibuang gitu, variabel-variabel yang tidak signifikan atau variabel yang signifikan namun tidak tidak, namun dapat menurunkan koefisien determinasi, itu juga harus dibuang. Oke, ini dia. Mungkin fokus kita bukan ke pemenuhan asumsi di sini, kita tidak terlalu menyoroti, namun di sini ada outlier, kalau kita lihat sekilas, di sini ada outlier kasus nomor 15. Ini dideteksi oleh SPSS sebagai outlier atau pencilan. Dalam statistik kita boleh membuang data ini, namun kalau datanya terbatas ya nggak apa-apa dipertahankan juga, selagi si data ini tidak terlalu mengganggu. Kalau misalkan sudah sangat-sangat mengganggu, dibuang saja. Jangan sayang sama data, jangan sayang sama variabel. Kita fokus ke tujuan. Tujuannya apa nih? Mencari modal terbaik ya, ya harus ikhlas membuang variabel gitu. Atau memasukkan variabel baru, menambah variabel yang lebih memungkinkan untuk pemodelan terbaik. Itu harus, kita biasakan dalam menganalisis. Jadi tidak ada kata-kata, "Wih, sayang kita sudah entry datanya, sayang kita sudah, pakai kuesioner dan sudah kita capek-capek survei, turun ke lapangan," gitu. Makanya kalau kita sayang dengan variabel, buatlah sebanyak-banyaknya variabel di awal, misalkan 20 variabel, 30 variabel. Jadi ketika direduksi kita tidak sedih gitu kan. Yang diherankan itu ada beberapa orang keberatan gitu, variabelnya dibuang. Kenapa keberatan dibuang variabelnya? Padahal datanya juga ya misalkan ada sumbernya gitu kan. Nah, jadi kalau seorang statistisi yang baik atau matematikawan yang baik atau statistikawan yang baik, fokus ke tujuan. Kalau tujuannya cuma untuk pemodelan, tidak melihat signifikansi model, ya silahkan dimasukkan semua variabel. Kalau fokusnya untuk menemukan model terbaik, buanglah variabel-variabel yang akan mengganggu model. Itu saja prinsipnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.